calon yang terbaik menurut pemikiran kita. Dan kita malam ini melihat bahwa calon itu memang tidak ada lain bahwa dia Muldoko dan Gibran. Kita melihat itu yang paling tepat menurut kita, pemikiran kita dengan track record yang kita sama-sama tahu lah Muldoko. Hari ini kita punya agenda untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran dari teman-teman bahwa melihat perkembangan politik kita, bahwa sudah semakin dekat, sudah tinggal besok pendaftaran daftar di akhir bulan ini, bahwa kita melihat dari teman-teman pekerja televisi ini bahwa melihat bahwa kita harus memiliki calon-calon alternatif. Dengan melihat kondisi saat ini kan kita melihat bahwa yang ada itu cuma itu terus. Dari awal itu seakan-akan tidak ada alternatif lainnya. Jadi kita berpikir bahwa kalau yang lama ini kan sebenarnya bukan pemain ya, bahwa ini adalah politikus lama juga kan yang kita sudah tahu track recordnya bagaimana, dan kita melihat pemikiran teman-teman di pekerja televisi ini melihat bahwa kita harus punya alternatif. Apalagi melihat keputusan kemarin ya yang sempat masalah Gibran itu. Jadi kita melihat bahwa kita banyak masyarakat ragu akan 3 calon yang udah digembar-gemborkan dari berapa bulan yang lalu, bahkan dari awal tahun udah gembar-gembornya bagaimana. Dan kita juga sudah mengenal para tokoh ini cukup lama, dan kita kalau ngomong minusnya ya teman-teman udah tahu lah ya minusnya bagaimana, nggak perlu kita omongkan lagi, bahwa intinya kita harus memiliki alternatif para calon presiden yang lain. Dan mumpung masih ada waktu, tidak ada salahnya bahwa kita harus gaungkan ini, bahwa melihat adanya calon yang terbaik menurut pemikiran kita. Dan kita malam ini melihat bahwa calon itu memang tidak ada lain bahwa dia Muldoko dan Gibran. Kita melihat itu yang paling tepat menurut kita, pemikiran kita dengan track record yang kita sama-sama tahu lah Muldoko bagaimana, terus si Gibran juga bagaimana. Kita paham dengan langkah-langkah yang sudah mereka lakukan selama ini untuk kebaikan negara kita. Jadi kegelisahan inilah yang membuat pertemuan malam ini, bahwa kita malam ini deklarasi bahwa kita mencalonkan Muldoko sebagai calon presiden dan Mas Gibran Rakabanding Reka sebagai calon wakil presiden. Jadi kami sampaikan aspirasi ini sebagai usulan masyarakat yang mempunyai hak konstitusional untuk ini. Dan kami berharap terutama kepada Ibu Megawati dan seluruh jajaran di PDIP beserta koalisinya dapat mendengar aspirasi ini. Demikian yang saya sampaikan dengan ringkas ini, karena memang ini udah malam, dan semoga deklarasi ini, aspirasi dari teman-teman ini bisa didengar dan bisa menjadi pemikiran para pemimpin bangsa yang ada untuk jadi alternatif calon. Nah, nanti tinggal bagaimana ya para partai-partai besar itu mengolah lagi lah. Karena menurut kita ya paling cocok untuk 2024 tidak ada lain adalah yang ada di banner itu, Muldoko dan Gibran. Jadi itu teman-teman, semoga aspirasi ini bisa didengar khalayak ramai masyarakat Indonesia dan menjadi benar-benar buah pemikiran baru. Dan pasang ini, Muldoko dan Gibran ini benar-benar bisa jadi hal yang baik lah untuk Republik kita. Dan 3 calon itu kalau bisa jadi 4, ataupun yang ada kan belum didaftarkan, jadi gantinya adalah ini, kurang lebih itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Chandra boleh jelaskan
jelasin kenapa muncul namanya Muldoko sama Gibran itu sendiri, karena kan kita kan kalau Gibran itu sudah mau dicalonkan sama Prabowo. Ya. Itu jadi kenapa Gibran ya? Ya karena kan belum ada yang pasti nih. Sampai malam ini kan belum ada yang pasti. Ya bisa aja nanti bagaimana, yang penting dua nama ini adalah alternatif untuk jadi 3 pasang yang ada ini. Nah, tinggal nanti bagaimana ya para partai itu, koalisi itu melihat ini. Gitu. Oke, untuk ini Muldoko yang menjadi alternatif sendiri, ya. Kenapa baru muncul sekarang? Kenapa pada saat itu? Ya sebetulnya kenapa baru muncul sekarang? Sebetulnya sudah lama juga menjadi pemikiran, tapi kan kadang-kadang di kita itu kalau tidak didukung oleh partai besar itu nama itu kan pasti akan susah untuk timbul gitu. Nah, kenapa kita beranikan sekarang? Karena ya kegelisahan itu nggak bisa tertahan lagi, sehingga ya udahlah malam ini dan mungkin di ujung pendaftaran dan ini harus kita sampaikan daripada pemikiran itu tidak kita sampaikan sama sekali. Jadi malam ini adalah pemikiran kita sampaikan pada publik agar menjadi sebuah pandangan baru terhadap capres-papres, dan para partai lainnya pun juga menjadi berpikir juga. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi buah pemikiran juga dari partai-partai besar lainnya untuk jadi alternatif itu. Begini, kita memahami secara pribadi, ya, saya setuju aja ketika masyarakat mengajukan 1 atau 2 alternatif calon, ya. Itu menarik sekali buat sebuah persaingan, ya, yang sehat, ya, biar terpilih yang betul-betul yang terbaik buat negeri, ya, ini. Ya. Ya. Permasalahannya adalah di negeri ini ketika ingin mengajukan presiden dan wapres itu harus partai politik atau gabungan partai politik. Ya. Jadi ketika itu dikemukakan oleh kita, katakanlah, ya, gitu ya, tanpa didukung, ya, di backup, ya, oleh partai politik itu, ya, menjadi jauh dari diri saya lah. Ya mungkin beginilah. Dua nama ini kan kalau kita ngomong katakan mustahil ya. Bisa dikatakan mustahil kalau nggak ada dukungannya. Ya. Paling tidak sampai detik ini nama wapres itu baru 1 yang tersebutkan, ya kan? Nah ini kan masih ada dua gerbong besar yang belum memutuskan sampai saat ini. Belum ada kan ya? Belum ada ya, sampai malam ini belum ada. Semua kan masih besok. Tapi kan belum tentu juga. Kalau kita ngurut pada tahun yang dulu. Bagaimana si Pak siapa namanya? Pak Mahfud MD itu sekian menit. Jadi intinya kesempatan itu selalu ada. Biarkanlah pemikiran kita malam ini bisa menjadi besok pagi digodok lah mereka akhirnya memutuskan kan gitu. Jadi semuanya masih oke lah kalau di presidennya masih agak mustahil, tapi paling tidak di wakil kan masih belum masih ada 2 gerbong yang belum memastikan, dan gerbong yang sudah memastikan itu kan belum mendaftar, jadi masih ada peluang juga. Jadi ketika itu belum sah didaftarkan, rasa itu masih peluang, kita anggap itu peluang. Selagi belum didaftarkan itu masih peluang. Gitu. Terakhir satu, tadi Anda sempat menyebut soal mudah-mudahan Ibu Megawati mendengar, ya, aspirasi ini. Ya. Itu apakah memang orientasinya fokusnya ke PDIP atau bagaimana? Kita melihat bahwa PDIP ini adalah Bu Mega ini memiliki pengaruh yang cukup luas banget di kancah politik kita. Dia bisa bermain dimanapun, dia bisa memastikan. Jadi intinya adalah bagaimana inspirasi kita ini langsung to the point dengan Bu Mega ini bisa menjadi alternatif. Gitu. Jadi pasti aja lah. Ya pasti aja. Karena kalau di gerbong yang itu kan kayaknya agak susah mengganti Prabowo kan gitu. Ya gerbong yang di Bu Mega ini kan kita ngelihat masih bisa lah. Siapa tahu kan ini jadi sebuah pemikiran yang positif dan bisa terlaksana. Alhamdulillah kalau sudah. Gitu. Kurang lebih gitu. Siap. Lagi yang lain? Oke, Tang. Oke.
Bohir. Jujur ya. Jujur ya. Kalau ya di Indonesia nggak mungkin lah nggak ada bohir gitu ya, jujur aja itu ya. Nah ini kekuatan Anda ini mengajukan dua orang ini gimana ya? Karena harus ada backup pengusaha lah. Gini, kadang-kadang gini, sebuah kegelisahan itu kalau kita kompak itu bisa dari mana aja. Bisa dari mana. Jadi yang penting adalah kita berani. Kita teman-teman kan jurnalis. Kita undang dengan sebuah pemikiran datang dengan sendiri. Tanpa harus tanda kutip yang Mas bilang tadi. Jadi bahwa kesadaran kita sampaikan, kita punya pemikiran, ngumpul malam ini bisa tolong ini menjadi sebuah berita yang baik. Terima kasih. Harapan terakhir. Ya harapan terakhir bahwa Muldoko dan Gibran ini besok udah bisa menjadi alternatif dan oleh pemimpin partainya. Oh iya benar juga ya gitu. Harapan kita itu bahwa Gibran atau Pak Muldoko ini bisa menjadi tampil lah, mau itu wapres, tapi pengennya kita sih ini presiden wakil presiden kan gitu. Tapi nantinya bagaimana, namanya politik dinamis, biarkanlah berjalan. Yang paling tidak apa pemikiran kita para pekerja televisi ini dan banyak teman-teman diskusi bahwa ini nama alternatifnya dan insya Allah bisa diambil.